terkait dengan kasus Pak Wamen Mindipas ini, apakah dari Pak Presiden Prabowo sudah menandatangani surat pengunduran diri atau bagaimana? Pertama-tama sebagaimana tadi pagi juga sudah kami sampaikan bahwa berkenaan dengan peristiwa yang menimpa saudara Silmi Karim, tentunya kita betul-betul merasa prihatin bahwa kemudian terjadi lagi hal-hal yang sebetulnya tidak kita harapkan. Di satu sisi kami juga pemerintah dalam hal ini menghormati proses hukum, sekaligus pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kemudian kepolisian, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Mungkin apakah ada penggantinya atau bagaimana, Mas? Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya, karena kan yang sedang menjalani proses hukum kan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri. Dan tadi pagi juga sudah kami sampaikan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Menteri IMIPAS untuk memastikan peristiwa ini tidak boleh mengganggu sama sekali pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang itu ada di bawah naungan Kementerian IMIPAS. Saya kira demikian. Mas, bahkan dalam satu hari kan ada 2 kejadian mengenai dugaan rasuah nih, Mas. Ini apakah dari Pak Presiden ada evaluasi menurut pada kabinet atau bagaimana, Mas? Kalau pertanyaannya apakah ada evaluasi, sesungguhnya sejak Bapak Presiden mengucapkan sumpah di hadapan DPR MPR sebagai mandataris, sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Untuk Bu Nandek, soal rupiah, soal rupiah di tengah rupiah semakin melemah dan IHSG juga masih gonjang-ganjing, itu Mas, langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Apakah sampai mengevaluasi menteri atau seperti apa, Mas? Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan
kemudian melakukan langkah-langkah, tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Terkait dengan agenda Presiden di Danantara, Mas, tadi siang mobilnya terpantau masuk di gedung Danantara, itu apa sih, Mas, yang dibahas? Ya, sebetulnya secara rutin Bapak Presiden kan terutama dengan Danantara ya, dengan Danantara sebagai sovereign wealth fund kita yang menjalankan program-program prioritas termasuk hilirisasi dan industrialisasi. Secara rutin beliau memang sering berkunjung ke Danantara. Dan hari ini tadi memang ada paparan berkenaan dengan masalah teknologi, berkenaan dengan masalah kerjasama robotik dan bagaimana kerjasama pendidikan terutama STEM dalam rangka kita mempercepat penguasaan teknologi yang kita perlukan untuk kepentingan bangsa kita. Mas, cukup demikian. Soal pelantikan Bu Nani, kapan Pak? Benar jadi kepala BGN secara resmi. Oh, pelantikannya? Ya. Baik, berkenaan dengan masalah pelantikan, kami agendakan di minggu depan, karena kita semua berpikir bahwa beliau dalam hari-hari pertama itu supaya fokus terlebih dahulu untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan di Badan Gizi Nasional kita. Kalau secara administratif, hukum, beliau bertiga sudah sah menjadi pimpinan Badan Gizi Nasional semenjak keputusan Presiden ditetapkan. Yang menjadi pertimbangan Bu Nani jadi kepala BGN itu apa? Yang pertama, beliau kan sudah beberapa saat terakhir, beberapa bulan mengemban amanah sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional, sehingga kita meyakini beliau sudah cukup waktu untuk memahami seluruh proses atau kegiatan yang berjalan di Badan Gizi Nasional. Yang kedua, dalam evaluasi dan monitoring, beliau salah satu yang cukup, kalau boleh dibilang, sangat strict, sangat tegas terhadap yang kemarin kami sampaikan, kedisiplinan di dalam menjalankan SOP, kedisiplinan di dalam menjalankan manajemen di Badan Gizi Nasional, kedisiplinan juga di dalam menjaga kualitas makanan yang kita sajikan kepada seluruh penerima manfaat. Jadi itu beberapa dasar pertimbangan untuk kita minta ke beliau, yang kemudian dibantu oleh dua wakil yang baru untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan dan pembenahan. Oke, Pak Mensesnek, untuk meluruskan informasi terkait dengan rencana adanya reshuffle dari Bapak Presiden, apakah sejauh ini ada rencana Bapak untuk meluruskan dan konfirmasi saja? Reshuffle? Belum ada reshuffle. Oke, terima kasih ya. Kabar pengunduran diri Pak Purbaya. Katanya ada pengunduran diri. Dari mana tuh? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Belum ada, Pak. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi.
Jadi nggak ada rencana itu, belum ada rencana itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman Terima kasih, semuanya. Mas Pras. Wahana TV, teropong konsumen.